Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa kembali di dalam khotbah Minggu Sunday Blessing. Bersama saya Billy Elia yang akan menyampaikan khotbah di hari Minggu ini. Dengan harapan kita semua boleh bertumbuh di dalam iman dan pengharapan dan kasih kita yang sejati oleh Yesus Kristus yang sudah menyelamatkan dan menebus dosa kita. Dan di pekan ini khotbah Minggu yang akan kami sampaikan berjudul Surga di Tengah Keluarga. Nas firman Tuhan terambil dari Kejadian pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-18. Demikian firman Tuhan, "Tetapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu. Engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu." Amin. Mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari Minggu yang penuh dengan sukacita ini. Dan saatnya kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu Tuhan yang sudah kami baca bersama-sama. Tuhan, urapi, pimpin kami oleh kuat kuasa Roh-Mu, supaya kami boleh mengerti apa yang menjadi maksud dan rencana-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebagaimana judul dari khotbah kita di hari Minggu ini, yakni surga di tengah keluarga. Kami berharap bahwa setiap umat Tuhan, orang-orang percaya, boleh memiliki surga di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah rumah tangganya. Saya menyadari bahwa keluarga itu bisa dikatakan sebagai lembaga terkecil di mana Tuhan berkenan hadir, tinggal di tengah-tengahnya, dan mengubahkan setiap pribadi di dalamnya. Tuhan menyertai, Tuhan memberkati. Saudara boleh membaca di dalam Perjanjian Lama. Ada begitu banyak disebutkan tentang keluarga-keluarga yang disertai dan dituntun oleh Tuhan. Seperti nas pembacaan kita kali ini, itu berbicara mengenai sebuah keluarga, yakni keluarga Nuh yang diselamatkan Tuhan dari bencana air bah. Saudara tentu juga pernah mendengar tentang keluarganya Abraham, keluarganya Ishak, keluarganya Yakub, dan banyak lagi diceritakan di dalam Alkitab kita. Ada beberapa contoh yang baik, tetapi ada juga beberapa contoh keluarga yang tidak baik. Kesemuanya mengajarkan kita bagaimana kita boleh membangun relationship atau hubungan kita dengan Tuhan dan juga dengan sesama anggota keluarga. Saya percaya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita menempatkan Kristus menjadi kepala di tengah-tengah keluarga rumah tangga kita, maka segalanya akan Tuhan jadikan indah. Ia akan membentuk setiap kita, ayah, ibu, anak, satu di dalam kasih Tuhan. Mari kita mau belajar lebih mendalam lagi mengenai surga di tengah-tengah keluarga kita. Jadi sebagaimana kisah dari keluarga Nuh, ya, kenapa Nuh bisa akhirnya dipilih oleh Tuhan? Dan hanya keluarga Nuh saja yang eksklusif diselamatkan oleh Tuhan dari bencana air bah. Kuncinya ialah keluarga Nuh tak bercela dan hidup menurut jalannya Tuhan. Saudara boleh membaca kisah tentang Nuh. Alasan kenapa Tuhan akhirnya memakai Nuh, saudara ya. Sebagaimana firman di dalam Kejadian pasal 6 ya, ayatnya yang ke-7 ya. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Namun pada ayat yang ke-8 dikatakan apa? Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Dan ayat yang ke-9 menegaskan, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang sezamannya.
Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Jadi kunci yang pertama, bagaimana supaya rumah tangga kita ada surga di tengah-tengah keluarga ya. Yakni kepala rumah tangganya. Yang pertama-tama dulu lah, kepala rumah tangga. Ya, saya boleh katakan adalah seorang yang benar dan tidak bercela dan hidup bergaul dengan Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jangan sampai kita kehilangan nilai atau moral atau standar ya di dalam sebuah kehidupan berumah tangga. Memilih pasangan hidup khususnya tentunya ya. Hari-hari ini orang semakin progresif ya. Beberapa waktu yang lalu sempat heboh ada yang namanya Kristen progresif. Dan tanda dari Kristen progresif, mereka mengacu kepada kebebasan berpendapat, kebebasan bersikap, dan kebebasan melakukan apa yang mereka sukai, ke arah liberal ya. Sampai akhirnya kekristenan itu sudah meninggalkan nilai-nilai dasar atau basic di dalam kekristenan. Nah itu hati-hati saudaraku ya. Progresif berkembang itu boleh-boleh saja, tetapi jangan pernah meninggalkan nilai-nilai penting yang sejati di dalam kekristenan. Tidak boleh saudara ubah-ubah itu demi suatu pembaharuan supaya diterima oleh semua orang. Akhirnya menjadi universalisme di mana kekristenan itu sudah tidak lagi eksklusif ya. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, memilih pasangan hidup. Kalau kita bicara soal rumah tangga, pasangan hidup itu penting ya. Karena dalam rumah tangga yang takut akan Tuhan itu diawali dengan pasangan yang seiman. Yang artinya ada pria yang mengasihi Tuhan bertemu dengan wanita yang juga mengasihi Tuhan. Tuhan Yesus tentunya ya. Karena saya berbicara seperti ini ya, ada banyak orang-orang yang akhirnya menjalani pernikahan karena ketika muda mereka tuh tidak mau dinasehati. Ketika muda mereka menolak didikan, mereka menolak ajaran, boro-boro menjalani namanya katekisasi kekristenan ya, katekisasi atau ajaran-ajaran sebelum menempuh pernikahan ya. Mereka menolak ajaran-ajaran firman Tuhan ini. Karena ya sekali lagi karena kebebasan, apalagi semakin zaman semakin menuju ke akhir zaman ini, orang sudah mulai tidak lagi mempedulikan agama, tidak lagi mempedulikan nilai-nilai kekristenan saudara ya. Pokoknya ya apa yang aku suka, apa yang aku mau aku lakukan. Aku tidak peduli soal firman Tuhan. Sebenarnya ya dari dulu juga ada sih ya. Di dalam kalau tidak salah ya di dalam kitab Hakim-Hakim ya. Bahwa dikatakan orang sebelum era hakim-hakim itu melakukan apapun yang mereka pikir benar menurut pandangan mereka sendiri. Mereka tidak lagi dituntun oleh firman Tuhan. Ya sesuka-suka gue lah. Ya seperti akhirnya dalam memilih pasangan hidup. Banyak saya melihat terjadi kegagalan dalam rumah tangga. Perceraian. Yang akhirnya tidak bisa dijudge. Yang tidak bisa disalahkan juga. Karena dari muda mereka tidak pernah mau mendengarkan. Akhirnya memilih pasangan tidak seiman, atau maafnya memilih suami yang tidak takut Tuhan, memilih istri yang tidak bergaul dengan Tuhan, yang tidak cinta Yesus, yang akhirnya berakibat fatal ketika mereka masuk di dalam lembaga pernikahan ini, dalam keluarga ini. Awal-awal pernikahan tampaknya manis, tetapi ketika mulai masuk dalam pernikahan yang sesungguhnya, yang sudah lewat masa resepsi, yang sudah lewat hura-hura pesta pernikahannya, mulailah kelihatan aslinya. Baik sang pria maupun sang wanita, suami, istri mulai menunjukkan ketidakcocokan karakter. Oleh karena tidak dibekali dengan firman Tuhan, akhirnya mulai ributlah, terjadilah keributan rumah tangga, dan akhirnya karena tidak dipersatukan oleh Kristus, tidak menjadi kepala dalam rumah tangga itu, mulailah mereka berpikir bahwa perbedaan ini semakin menajam, sampai akhirnya mereka memutuskan untuk berpisah dan berkata, kayaknya tidak ada kecocokan di antara kita.
Loh, siapa bilang ada kecocokan dalam rumah tangga yang sudah langgeng berpuluh-puluh tahun? Siapa bilang, saudaraku? Bahkan yang sampai mati pun tetap setia satu dengan yang lain. Kalau ditanya ketika mereka masih hidup di masa tua, saya dengan istri itu berbeda sama sekali. Bertolak belakang. Sebenarnya tidak cocok. Tapi untuk dasar alasan satu ini, bahwa kami sama-sama mengasihi Tuhan, maka itu adalah kunci daripada surga di tengah-tengah keluarga saudara. Harus ada kesamaan yang paling mendasar ini. Itu sebabnya memang sulit akhirnya ya, kalau saya mau mengoreksi rumah tangga yang gagal, ya mereka sudah cukup menderita lah karena kegagalan itu. Saya tidak ingin mendikte atau saya tidak ingin akhirnya menjudge atau menghakimi kegagalan mereka. Tetapi biarlah muda-mudi yang mendengarkan firman ini sebelum kalian terlanjur salah. Karena kalau salah motong rambut ya, kita masih bisa menunggu sebulan 2 bulan rambut kalian bisa tumbuh lagi. Kalau salah melakukan segala sesuatu di dunia ini yang sifatnya sementara saja, itu masih bisa kita atasi. Tetapi kalau memilih pasangan hidup itu salah. Waduh, seumur hidup saudara harus setia dengan dia. Kalau berdasarkan iman Kristen ya, bahwa hanya maut yang boleh memisahkan. Maka saudara harusnya tetap setia sampai akhir saudara ya. Jangan ada yang namanya kata berpisah atau bercerai. Lalu bagaimana dengan rumah tangga yang suamiku KDRT, suamiku melakukan kekerasan, suamiku doyan selingkuh? Lah itu kan kembali lagi akhirnya. Dulu sebelum kamu memilih suami kan banyak yang sudah menasihati, yang sudah memperingatkan. Banyak yang memberikan masukan tetapi kamu menolak untuk mendengarkannya. Sampai akhirnya kau menikah dan akhirnya kejadian kan. Nah seperti itu memang orang muda itu ya, saya bicara kepada orang-orang muda nih ya. Banyak hari mereka suka bertindak dengan ya pikiran yang pendek. Tidak berpikir panjang. Karena memang seperti itulah anak muda. Didorong oleh gejolak mudanya. Mereka tidak lagi bisa menimbang. Karena akhirnya cinta itu buta katanya. Jadi kalau perbedaan, kekurangan itu masih bisa diampuni oleh karena bucin. Atau budak cinta kata orang-orang muda zaman sekarang ya. Akhirnya mereka sukar melihat fakta ya. Sukar melihat kenyataan. Bahwa pada waktu pacaran aja, si cowok itu suka melakukan kekerasan, toxic relationship, suka posesif. Sedikit jalan dengan teman cowok aja langsung diintimidasi, bahkan bisa dipukul, dihajar. Saya mau kasih tahu orang-orang muda, kalau kalian ketemu dengan pria seperti ini, tinggalkan sebelum terlambat. Apalagi yang maaf, anak-anak muda tahu istilah mokondo ya. Relationship hanya didasari dengan nafsu seperti itu, lebih baik tinggalkan. Terlalu banyak loh masih orang-orang baik di sekitar saudara. Kadang-kadang saudara yang sukanya yang bad boy, lalu anak-anak yang soft boy, yang baik-baik, saudara tinggalkan. Mereka yang serius, pengen istilahnya serius dengan saudara seperti itu ya, saudara tolak. Malah saudara cari yang nakal, yang penuh tantangan seperti itu. Lari. Belajarlah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Saya juga dalam masa muda saya menyadari saya juga melakukan kesalahan itu. Kita selalu mengejar standar-standar kita, tetapi banyak kali kita lupa. Kita tidak bawa itu di dalam Tuhan. Dan saudaraku, tahukah saudara bahwa setelah 10 tahun saya menjalani pernikahan ini, saya menyadari bahwa romansa atau romantisme masa muda itu tidak bisa mengalahkan apa yang jadi pilihan Tuhan yang terbaik bagi setiap kita. Saya mulai menyadari bahwa memang istri saya ini yang paling tepat untuk saya. Paling pas buat saya. Di luar ada begitu banyak yang mungkin saja lebih terlihat mempesona, menarik, tetapi tidak akan pernah bisa mengalahkan dia yang dipilih oleh Tuhan bagi kita. Itu sebabnya orang-orang muda, libatkan Tuhan di dalam engkau memilih pasanganmu.
Karena sekali lagi, kalau engkau ingin menghadirkan rumah tanggamu, surga di dalam rumah tanggamu, maka engkau harus melibatkan Tuhan ketika engkau memilih pasangan hidupmu. Jadi pastikan bahwa engkau memilih pasangan itu yang cinta Tuhan. Itu yang paling mendasar, saudaraku ya. Lebih-lebih jangan cuma sekedar Kristen. Kalau boleh ia adalah anak Tuhan yang lahir baru, yang dipenuhi oleh Roh Kudus, ya. Tidak berlebih-lebihan, saudaraku. Kalau saudara berdoa dengan Tuhan bahwa Tuhan, aku mau minta suami yang cinta engkau, Tuhan, yang dipenuhi oleh Roh Kudus, yang mengasihi engkau. Saya pikir doa ini tidak berlebihan. Doa ini tepat. Ya, itu yang paling mendasar yang harus saudara minta kepada Tuhan. Karena saya percaya saat keluarga atau rumah tangga saudara dipimpin oleh seorang pria dan ditolong oleh seorang wanita yang cinta akan Tuhan, yang takut akan Tuhan, Tuhan akan menolong bahwa hidup saudara tidak akan bercela. Saudara akan hidup di dalam jalannya Tuhan. Kita tidak sempurna. Kita ini orang berdosa. Tetapi ketika kita menjadi anak-anak Tuhan yang dipenuhi oleh Roh Kudus, maka semakin dewasa kita akan jadi anak-anak yang semakin dijauhkan dari perbuatan yang yang bercela, maksud saya, perbuatan-perbuatan yang sumbang dan lain sebagainya. Saya berharap supaya ke depannya ya, semakin kita dewasa, kita dulu kan anak-anak muda itu bebas-bebasan, suka-suka aja, sesuka-suka kita. Melakukan hal yang jahat, mungkin saja pergaulan bebas dan sebagainya, dan itu akan terdampak dalam pernikahan kita. Maaf ya, kalau misalnya ada saudara punya masa lalu ketika masih pacaran itu, saudara suka melakukan hubungan seks sebelum nikah, lalu gonta-ganti pacar dan melakukan hubungan seks terus-terusan sampai akhirnya saudara menikah. Siapa yang bisa jamin bahwa saudara tidak akan balik dengan kehidupan saudara yang lama? Tetapi kalau saudara adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan, Tuhan akan menolong saudara. Tuhan akan meluputkan saudara asal saudara mau mengakui di hadapan Tuhan. Tuhan, aku punya kelemahan. Di masa yang lalu aku hidup seperti ini, dan Tuhan, aku gak pengen rumah tangga aku tuh rusak oleh karena itu semua. Tuhan, tolong pimpin kami, berkati kami. Nah, ketika saudara punya niat seperti itu, maka Tuhan pasti akan menolong. Sampai pada titik di mana engkau akan merasakan bahwa melakukan seperti itu, katakanlah berselingkuh dengan orang lain, dengan entah itu dengan bujangan atau dengan janda atau dengan istri orang, itu adalah suatu hal yang jahat. Sehingga ada satu penyangkalan diri dengan sendirinya di dalam batinmu. Engkau akan merasa bahwa semuanya itu akan melukai hati Tuhan, akan melukai pasanganku, akan merusak rumah tanggaku. Dengan sendiri engkau menyadari bahwa aku tidak ingin melakukan semuanya itu. Nah, ada orang-orang yang tidak terdidik seperti ini. Sehingga ketika mereka makin diberkati, si pria mulai makin nakal, mulai punya sugar baby di luar, mulai punya selingkuhan, mulai punya simpanan. Semakin kaya dia, semakin berbahaya. Karena apa? Karena tidak terdidik tadi. Akhirnya menjadi sama seperti ordinary people yang hidup di dalam dosa seperti kebanyakan orang. Ya, saya tidak mau ngejudge ya. Biarlah firman Tuhan yang menghakimi kita. Dengan kata lain, kalau saudara adalah satu di antara orang yang di dalam pengiringanmu akan Tuhan, track recordmu bukan lagi menjadi serupa dengan Kristus, atau perjalanan hidupmu bukannya lagi semakin menyadari kehidupan dosa, semakin menyangkal diri, semakin menjaga kehidupan saudara tetap suci. Kalau itu grafiknya naik, berarti saudara ada di jalan yang benar. Tetapi kalau grafiknya turun, dari lahir baru, mulai menurun, mulai jauh dari Tuhan, mulai malas lagi bergaul dengan Tuhan, mulai lama-kelamaan, mulai dosa masuk, mulai kehidupan lama masuk, dan saudara mulai menikmati itu dan tidak ada hati nuranimu yang menuduh engkau, saya mau kasih tahu,
berarti langkah atau perjalanan hidupmu salah. Ya, sebelum terlambat. Ya, karena rumah tanggamu adalah konsekuensinya nanti yang akan menanggungnya. Entah itu anakmu, keturunanmu tidak melihat contoh yang benar dari papa mamanya. Maka biarlah saudara dan saya, orang tua di dalam sebuah rumah tangga, mulai memperhatikan hal ini. Mulai serius, mulai sungguh-sungguh ya. Yang kedua, setiap rumah tangga harus belajar untuk mengambil keputusan sesuai dengan firman Tuhan. Apapun yang menjadi rencana saudara di dalam setiap rumah tangga, di dalam kehidupan saudara, di dalam mengambil keputusan, libatkanlah Tuhan. Mulai dari hal-hal yang sederhana, mulai dari memilih sekolah buat anak, mulai dari memutuskan mungkin mau jalan-jalan kemana, mau mengembangkan usaha apa, libatkan Tuhan. Dan tidak ada salahnya bersama-sama suami istri dan juga anak ajak berdoa bersama-sama. Ya, adalah menjadi sebuah kebiasaan bagi kami, keluarga kami ya. Setiap mau tidur malam, walaupun saya dan istri tidur berbeda dengan anak kami ya, yang baru 0 besar ya, TKB ya, yang baru aja berulang tahun ke 6 tahun dia sudah minta tidur sendiri di kamarnya sendiri ya. Tapi kita punya kebiasaan bahwa setiap malam kita akan berdoa, bergandeng tangan bersama-sama, dan di dalam doa itu kami mengutarakan kerinduan harapan kami. Ya saudara ya, supaya Tuhan dilibatkan. Ketika kita bersatu hati seperti itu tanda kerendahan hati kita, bahwa kita mengandalkan Tuhan. Itu pun akan menjadi contoh bagi anak kami. Kelak, saya percaya itu akan tersimpan dalam batinnya. Dan kelak dia akan pengen punya keluarga yang seperti ini. Yang mengandalkan Tuhan, yang bersama-sama seisi rumahnya mencari Tuhan, menaruh harapan hanya kepada Tuhan. Saudara, mari, kalau saudara masih belum melakukan seperti ini, tidak ada salahnya saudara mencontoh. Ya, bagaimana kami membangun rumah tangga kami secara sederhana. Kami tidak beribadah, kami tidak istilahnya. Kalau saudara boleh melakukan mesbah keluarga, silahkan. Kalau saudara mau memuji, menyembah bersama keluarga, silahkan. Tetapi kami hanya punya cara sederhana, berdoa bersama-sama saja setiap sebelum tidur malam, saudara ya. Di situ kami berdoa bersama-sama, bergandeng tangan. Saya percaya hal itu akan tersimpan dalam hati anak kami. Dan itu akan dibawa sampai ia dewasa kelak. Ya, teladan yang kita tinggalkan seperti ini juga pentingnya. Kita membangun disiplin bagi anak-anak kita, saudara ya. Jadi melibatkan Tuhan di dalam setiap keputusan-keputusan, mohon pertolongan Tuhan, dan kami menyadari banyak kali di dalam setiap apapun yang kami kerjakan, Tuhan bisa menolong, Tuhan memberikan hikmat, Tuhan mendadak bisa memberikan kami satu rencana yang baru. Semula kami punya rencana ini, tetapi tiba-tiba terbersit dalam pemikiran kami atau dalam pemikiran istri saya. Lalu kita doakan sama-sama. Kita melibatkan Tuhan di dalamnya. Itu adalah juga cara supaya kita boleh menikmati surga di tengah-tengah keluarga kita. Dan yang terakhir, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kunci yang terakhir surga di tengah keluarga ialah keluarga yang rukun oleh karena Kristus yang menjadi kepala. Ada sebuah pujian lawas yang berkata, oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Kerukunan itu akan mendatangkan berkat, damai sejahtera. Lawan dari kerukunan apa? Keretakan, rumah tangga, perceraian, keributan, cekcok. Tetapi hal itu akan menjadi lumrah, saudara ya. Tidak ada rumah tangga yang tidak bertengkar. Bahkan saya dengan istri pun bertengkar. Tetapi banyak kali kalau misalnya kita ini tidak bisa menahan ego ya. Di hadapan anak kami ya, kami kadang bisa ribut juga ya.
keceplosan. Tetapi kita selalu menjaga supaya jangan pernah pertengkaran itu menjadi sengit sampai akhirnya gontok-gontokan, hajar-hajaran, lempar-lempar barang atau banting-banting di depan anak. Hal itu akan menimbulkan trauma. Apalagi kalau misalnya terjadi KDRT. Sejauh ini pertengkaran saya dengan istri itu hanya soal berdebat. Kita menjaga itu ya. Tetapi apakah itu salah? Ya, saya tidak tahu apakah itu salah atau benar dalam sudut pandang parenting masa kini ya. Tapi satu sisi saya mau kasih tahu bagi Bapak Ibu Saudara bahwa setelah kita selesai berdebat, di depan anak pun kita berbaikan. Kita tidak menggunakan kata-kata yang kasar atau saling menghujat, saling menyumpah. Ya, cuma fokus kepada argumen perbedaan pendapat itu saja. Dan anak kami pun santai sebenarnya. Akhirnya kita juga berbaikan di depan anak kami. Dengan tujuan apa? Kami ingin tunjukkan kepada anak kami bahwa tidak ada rumah tangga yang sempurna. Bahwa kelak mungkin dia akan juga bertemu dengan suaminya, pasangannya juga yang akan ribut seperti itu. Tetapi pada akhirnya kami akan tetap berbaikan, berdamai. Kami tunjukkan di depan anak kami dengan serius bahwa kami berpelukan, kami bisa mesra lagi. Dan kita bisa baikan lagi, kita bisa jalan-jalan lagi. Sehingga ya, saudara tahu sendiri pada akhirnya ketika kita melibatkan Tuhan di dalam rumah tangga, maka Tuhan akan tolong supaya perbedaan itu tidak lantas menajam. Ya, karena ego, ini sebenarnya karena ego aja. Karena kita menyadari bahwa Tuhan yang menyadarkan kita. Lama-kelamaan akhirnya ya dalam rumah tangga itu, ya kita akan mulai paham lah pasangan kita. Ketika dia sudah menunjukkan sinyal-sinyal yang gak enak, kita sudah tahu bagaimana bersikap. Baik saya sebagai suami atau istri saya juga harus belajar satu hal ini. Perbedaan itu tidak bisa diubah. Karakter orang yang sudah lama dibangun dari dia kecil itu gak bisa diubah. Kita yang harus memahami. Jadi sebelum dia marah, sebelum dia ini, saudara ada kuncian-kunciannya yang saudara harus pahami ya. Contohnya saya. Kalau saya lagi marah ya, kalau saya lagi kesel, saya tuh paling langsung seperti kebakaran yang disiram dengan air itu ketika istri saya minta maaf sambil memeluk saya. Apakah ini istilahnya adalah kebutuhan saya adalah physical touch? Ego saya diberi makan ketika dia minta maaf? Tapi itu banyak kali berhasil, saudaraku. Ketika ia peluk saya dan dia minta maaf, seketika itu juga ego saya langsung runtuh. Dan saya sebagai suami langsung minta maaf kepada istri saya. Itu kuncinya hanya mengalah saja sebenarnya. Kalau mau rukun, damai. Dan itu Tuhan yang memberikan hikmat kepada kita. Dan saya percaya juga banyak rumah tangga yang memahami hal ini, saudara ya. Banyak kuncian-kuncian yang saudara bisa pahami lah dalam rumah tangga supaya tidak terjadi perbedaan yang menajam sampai akhirnya terucap kata cerai-cerai, pisah-pisah. Seperti itu enggak. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita sadar bahwa kerukunan dalam rumah tangga itu penting, Tuhan akan memerintahkan berkat kehidupan di tengah-tengah rumah tangga. Dan kita akan mendatangkan keselamatan. Saya percaya yang diselamatkan pada waktu Bahtera Nuh itu ya terombang-ambing di tengah banjir bandang yang menguasai seluruh bumi ini. Tidak hanya Nuh tetapi seisi rumahnya, ya, istri anak-anaknya dan istri dari anak-anaknya disebutkan di sana. Mereka diselamatkan oleh Tuhan. Saya menyadari rumah tangga yang benar, yang dipimpin oleh orang tua yang takut akan Tuhan, itu pada akhirnya akan terus-menerus diwariskan sampai anak keturunannya. Saya melihat bagaimana keturunan Daud itu ya. Banyak dari keturunan Daud itu mewarisi takut akan Tuhan. Menjadi raja yang takut akan Tuhan, yang mengandalkan Tuhan. Nah, saya rindu teladan seperti ini juga saudara boleh nyatakan di tengah-tengah keluarga rumah tangga saudara. Belajarlah sekali lagi ya. Jangan mengulangi kesalahan dari orang tua kita. Ya.
Saya tidak bilang bahwa orang tua kita buruk, tetapi mereka memberikan contoh teladan bagi setiap kita, dan kita harus tetap menghormati mereka ya. Karena hari ini pengetahuan semakin bertambah-tambah, kita semakin banyak memahami kebenaran firman Tuhan. Biarlah kita menjadi pelaku firman, agar rumah tangga kita penuh dengan damai sejahtera, dan orang akan berkata, sungguh ada surga di tengah-tengah keluarga mereka. Tuhan Yesus memberkati kebenaran firman-Nya, dan mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah berbicara dan menyatakan isi hati-Mu bagi setiap kami. Tuhan, tolong kami, rumah tangga Kristen, dimanapun kami berada, sertai pimpin kami Tuhan, dan biarlah nilai-nilai kebenaran yang sudah disampaikan boleh kami praktekkan dalam kehidupan kami. Dan apabila ada di antara kami rumah tangga yang sedang mengalami keretakan, sedang mengalami satu perbedaan yang sangat tajam Tuhan dan mengarah kepada perceraian, kami mohon Tuhan tolong supaya ketika kami mendengarkan firman ini, kami datang dengan kerendahan hati, baik itu suami ataupun istri yang mendengarkan firman ini. Sulit memang mengubah pasangan kita, tapi belajarlah pertama-tama, datanglah kepada Tuhan dan naikkanlah doamu kepada Tuhan demi keselamatan rumah tanggamu. Karena keselamatan rumah tanggamu juga akan menyelamatkan anak-anakmu, keturunanmu yang selanjutnya. Supaya jangan luka yang mereka bawa turun-temurun, tetapi biarlah berkat Tuhan turun-temurun akan menyertai keluarga rumah tangga kita. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Anda baru saja mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang kami percaya boleh menjadi dasar dan kekuatan di dalam setiap kehidupan saudara. Sampai bertemu di dalam renungan Sunday Blessing yang berikutnya. Kasih karunia di dalam Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Shalom.